Episode 51, Belah Duren. Mi melihat Kelvin yang sedang berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sebenarnya Mi penasaran dengan kehidupan pria itu. Di mana rumahnya? Siapa orang tuanya atau bahkan mantan kekasihnya? Kehidupan Kelvin sangat monoton dan membosankan. Itu menurut Mi. Bahkan sejak dia di sini, Kelvin tidak pernah pulang ke rumah dan menginap di rumah Tuan Ken. Kan tidak mungkin kalau Kelvin tidak punya rumah dan menumpang di sini. Mi melihat sekeliling. Sudah sepi. Biasanya di jam segini para pelayan sudah istirahat di pavilion belakang. Hanya beberapa pelayan utama yang memiliki tempat tidur di rumah itu. Seperti Louis dan Nilam, Mi sudah mengenal keduanya. Mereka cukup baik dan menghormati Mi. Gadis itu berjalan mendekati kamar Kelvin. Pesona pria itu benar-benar membuat Mi kelepek-kelepek. Apakah aku tidak bisa mendapatkan cintamu, Om? Gumam Mi dengan tangan memegang dadanya. Sungguh mendramatisir sekali gadis ini. Mengejar pria dewasa di usia yang sudah matang seperti Kelvin adalah suatu hal yang mustahil. Tapi Mi tetap tidak akan menyerah. Ceklek, Kelvin terkejut saat membuka pintu kamar. Di hadapannya ada adik ipar sang majikan. Mi juga melongo tidak percaya jika Kelvin akan keluar lagi. Ada apa, Mi? Kelvin tidak memanggil Nona karena merasa jika Mi masih anak-anak. Kenapa kamu berdiri di depan pintu kamar saya? Mi gelagapan ditanya seperti itu. Om, tadi aku mau minta bantuan Ang Kelvin, tapi tidak Jetty. Mi hanya bisa nyengir. Ya sudah kalau begitu, ujar Kelvin tetap dengan nada yang datar. Mi kesal sekali dengan ekspresi Kelvin yang selalu menatapnya seperti itu. Dasar kulkas. Mi menghentakkan kakinya ke lantai. Kesal sekali dia karena tidak pernah direspon oleh Kelvin. Apa? Tidak. Oh ya. Om mau kemana? Tanya Mi ketika melihat Kelvin yang melihat Kelvin memakai jaket dan tas ransel di belakang punggungnya. Jangan lupakan dengan penampilannya yang hanya memakai kaos warna hitam dan celana jeans. Kelvin terlihat lebih muda kalau dandan seperti ini. Membuat Mi benar-benar jatuh ke dalam pesona pria itu. Aku mau pulang. Sana tidur udah malam. Jetty Om, enggak tidur di sini malam ini? Tidak. Kelvin langsung menutup pintu kamarnya dan berjalan ke arah depan. Om, boleh ikut enggak? Rengek Mi seperti anak kecil. Kelvin menghentikan langkahnya. Kemudian menoleh ke arah gadis yang malam ini memakai pakaiannya tidur terusan di bawah lutut. Kelvin sempat terpaku saat menatap Mi yang malam ini terlihat lebih dewasa. Jangan aneh-aneh, Mi. Setelah itu Kelvin melangkah kembali untuk keluar dari rumah Kenjo. Mi cemberut. Dia tidak tahu bagaimana caranya menaklukkan pria datar seperti itu. Di sisi lain, malam ini Kenjo dan Rhea sudah selesai membersihkan diri. Tapi tidak mandi bareng karena Rhea tidak mau. Setelah akad yang berlangsung siang tadi, banyak sekali orang yang mengirimkan pesan ke nomor pribadi Kenjo. Mau kemana sayang? Tanya Kenjo. Bentar mas, aku mau kasih kamu kejutan. Jawab Rhea mengedipkan sebelah matanya, membuat Kenjo ingin menarik Rhea saat ini karena berhasil menggodanya. Mas, tunggu ya. Rhea masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa sesuatu. Setelah beberapa saat, Rhea keluar dari dalam kamar mandi memakai lingerie yang sangat seksi. Mata Kenzo sampai tidak berkedip menatapnya. Menyaksikan pemandangan indah tubuh Rhea yang hanya berbalut gaun tipis itu. Ditatap seperti itu membuat Rhea menjadi salah tingkah dan langsung bersemu merah. Jangan ditatap seperti itu terus dang. Kenzo terkekeh. Dia pun berjalan ke arah sang istri dan langsung mencium bibir Rhea lembut. Malam ini kamu tidak akan bisa lari lagi sayang, bisik Kenjo. Rhea memalingkan wajahnya malu ketika mata Kenjo menatapnya lapar. Namun Kenjo tidak akan membiarkan Rhea malu. Karena setelah ini dia akan mengajarkan sesuatu yang luar biasa. Aku nggak mau tahu. Pokoknya malam ini kamu milikku, bisik Kenjo di telinga sang istri. Mi menatap Kenjo kembali. Baiklah sayang, mulai malam ini aku adalah milikmu, jawab Rhea. Kenjo sangat bahagia mendengar Rhea yang berkata seperti itu. Pria itu langsung menggendong Rhea ala Bright Style dan langsung merebahkannya di atas ranjang. Kenjo langsung mengukung Rhea dan mencium bibirnya lembut. Rhea membuka bibirnya agar Kenjo bisa lebih mudah mengeksplor di dalamnya. Ciuman itu semakin panas. Mereka saling memagut dan melilitkan lidah menari-neri di dalam sana. Kenjo mencium leher, genjang Rhea dan memberi tanda merah di sana. Adik Kenjo sudah menegang. Rhea bisa merasakan benda keras itu mengenai perutnya. Rhea semakin menggila merasakan ciuman dari Kenjo yang semakin panas. Aku sangat mencintaimu, istriku, bisik Kenjo di telinga Rhea.
Aku juga sangat mencintaimu suamiku. Kenzo menyentuh tiap inci dari tubuh indah sang istri. Dia pun langsung membuka lingerie seksi Rhea dan membuangnya asal. Kenzo menatap lapar ke arah bukit yang masih ditutupi oleh kain berenda itu. Rhea semakin melenguh kala Kenzo menjelajahi bukit kembarnya. Sayang, aku sudah tidak tahan. Kenzo langsung membuka kain penutup milik Rhea dan bermain di bawah sana. Sungguh dua benar-benar menggilai tubuh wanita yang berhasil merebut hatinya ini. Rhea Mendes tertahan kala sang suami masih betah bermain di area sensitifnya. Kenzo benar-benar merasa harus segera memasuki sang istri. Dia pun membuka seluruh bajunya dan memposisikan tubuhnya di atas Rhea. Bersiaplah sayang, aku akan melakukannya pelan-pelan. Rhea menggigit bibir bawahnya kala Kenzo mulai merobek dinding kesuciannya. Kenzo merasa takjub, jantungnya berdebar-debar. Belum pernah dia merasakan yang seperti ini. Dia benar-benar menyukai milik Rhea yang sempit itu. Rhea terlihat meneteskan air matanya, menahan sakit dan perih kala Kenzo menghujam kuat hingga menyentuh dinding rahim. Sakitnya sebentar, tahan ya. Kenzo mengecup kedua mata Rhea yang basah kemudian mencium bibirnya. Perlahan Kenzo menggerakkan tubuhnya sambil terus mencium bibir sang istri. Dia akan membuat Rhea merasa rileks terlebih dahulu. Bersambung.